Selamat pagi buat mahasiswa sekalian. Eh, Apa kabar? Sehat semuanya? Hari ini kita akan kembali belajar mata kuliah metode penelaahan Alkitab di jemaat dan di sekolah. Mari kita belajar lebih sungguh-sungguh agar kita lebih memahami ya mata kuliah kita pada saat ini. Kita akan belajar dari bab 3 ya. Kita akan masuk ke bab 3 yaitu dasar-dasar Alkitabiah untuk penelaahan Alkitab. Jadi untuk menelaah Alkitab maka perlu ada dasar. Jadi dasar untuk penelaahan Alkitab yaitu firman Tuhan. Ya, firman Tuhan adalah dasar Alkitab ya atau penelaahan Alkitab. Ya, pemahaman ini memang tidak bisa diganggu gugat ya karena gereja Kristen atau orang Kristen mengaku bahwa Alkitab sebagai ukuran iman dan sumber pemberitaan gereja ya. Jadi bukan berarti Alkitab itu langsung turun dari langit, namun Alkitab itu ditulis oleh manusia sendiri ya, tetapi diilhamkan oleh Roh Kudus ya. Alkitab terdiri dari dua bagian, kita tahu yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jadi Perjanjian Lama itu berisi riwayat tentang panggilan Allah kepada orang Yahudi dan nubuatan tentang Mesias yang dijanjikan ya, yang akan datang sebagai juru selamat. Sedangkan dalam Perjanjian Baru berisi tentang berita keselamatan di dalam Kristus Yesus dan bagaimana dapat memperoleh keselamatan itu dalam Perjanjian Baru ya, itu ditulis dalam bahasa Yunani, sedangkan dalam Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani. Jadi jumlah kitab kita ya Alkitab yaitu 66 kitab terbagi atas Perjanjian Lama 39 kitab, Perjanjian Baru 27 kitab ya. Jadi penulisan Alkitab itu ditulis oleh beberapa orang ya, ditulis oleh beberapa orang, dan Alkitab itu bukanlah buku biasa, tetapi Alkitab dipercaya sebagai firman Tuhan yang berisi yaitu mengenai sejarah, kemudian pekerjaan Allah kepada manusia, bahkan rencana Allah terhadap dunia. Itu isi Alkitab dan merupakan buku yang luar biasa ya. Karena walaupun pengarangnya banyak dan berbeda-beda latar belakangnya serta tidak tinggal dalam satu kota ya dan tidak hidup dengan zaman yang sama, tetapi kitab itu 66 kitab itu memiliki hubungan yang erat, yang kokoh satu sama lain dan saling melengkapi ya, pokok pembicaraan dan pusat dari setiap Alkitab ya atau kitab yaitu rencana Allah terhadap manusia. Rencana Allah terhadap manusia berpusat kepada Kristus ya, penebusan Kristus. Ya, itu adalah Alkitab yang kita percayai. Ya, sekarang kita belajar otoritas Alkitab. Ya, otoritas Alkitab ya, tidak satu buku pun di dunia ini yang bisa menyamai ketenaran atau kepopuleran Alkitab. Alkitab bisa berguna dalam sepanjang masa ya. Alkitab yang kita percaya itu walaupun sudah bisa dikatakan cukup tua, tetapi Alkitab tetap menjadi buku yang relevan untuk zaman sekarang. Bahkan kalau kita perhatikan dari tahun ke tahun pembacaan Alkitab semakin bertambah ya. Alkitab telah menang ya atas lawan dari kebanyakan buku dan waktu. Jadi itulah tentang Alkitab. Jadi Alkitab atau otoritas Alkitab luar biasa. Jadi sekali lagi Alkitab itu sekalipun cukup tua tetapi relevan sampai zaman sekarang ini. Jadi mengapa Alkitab tetap up to date ya, tetap relevan sampai sekarang ya. Saudaraku yang dikasih oleh mahasiswa yang dikasih oleh Tuhan ya, fokus pemberitaan Alkitab adalah diri Allah sendiri. Itulah yang membuat tetap up to date ya. Allah yang memelihara firman-Nya. Selain itu alasan yang terutama adalah
Alkitab berisi tentang pernyataan diri Allah kepada manusia. Alkitab tetap relevan sepanjang masa, memberikan pemahaman, ya, pemahaman kepada setiap manusia, kesadaran moral dan juga kerohanian, karena berisi wahyu Allah bagi setiap kehidupan manusia, yakni ya seturut wahyunya Tuhan. Jadi Alkitab itu berisi edukasi dan menjadi tujuan dari seluruh budaya dan kehidupan sosial manusia, karena firman Tuhan dalam Alkitab adalah sumber hidup dan hakikat hidup manusia. Jadi mengapa Alkitab itu tetap up to date? Ya, karena memang Alkitab sangat dibutuhkan oleh setiap manusia, khususnya orang Kristen. Ya, karena Alkitab itu yang memberikan pemahaman, memberikan kerohanian kita semakin kuat, semakin teguh. Ketika kita membaca Alkitab, ketika kita merenungkan Alkitab dan melakukan firman Tuhan, maka itu adalah suatu sumber kehidupan, ya, dalam setiap kehidupan manusia. Selanjutnya kita masuk pada pandangan-pandangan yang salah tentang otoritas Alkitab, ya. Pandangan yang salah tentang otoritas Alkitab. Yang pertama mengenai pandangan Christian Science dan Mormon, ya, Gereja Yesus Kristus untuk orang-orang suci akhir zaman. Ya, memang golongan ini berpendapat bahwa Alkitab yang ke-66 kitab itu dirasakan tidak cukup, ya. Mereka merasakan bahwa 66 kitab itu tidak cukup. Itu pandangan mereka. Karena itu mereka menempatkan kitab-kitab setara Alkitab, ya. Biasanya kitab-kitab lain itu ditulis oleh nabi mereka atau pendirinya. Jadi itu pandangan-pandangan yang salah tentang otoritas Alkitab, sehingga mereka menambahkan, ya, mungkin sesuai dengan pendiri-pendiri mereka. Kemudian yang kedua yaitu rasionalis dan human otoriter, ya. Jadi rasionalis mengatakan bahwa intelek manusia atau pikiran manusia sebagai otoriter utama, ya, sebagai otoriter utama. Jadi sedangkan human otoriter menyatakan bahwa manusia sebagai otoriter utama, ya. Kedua golongan ini menolak bagian-bagian Alkitab yang tidak masuk akal, ya, dan bertentangan dengan pendapat mereka. Yang mereka tolak yang bersifat supranatural. Ya, misalnya tentang mujizat-mujizat yang dilakukan karena dianggap itu tidak masuk akal, ya. Kita melihat bahwa pandangan-pandangan di atas tidak menempatkan Alkitab sebagai firman Tuhan, ya. Yang seharusnya menjadi dasar kehidupan ditempatkan pada nomor yang kedua dan menggantikannya menjadi dasar yang lain yang sesuai dengan pandangan sendiri. Sekali lagi, menurut rasionalis dan human otoriter, bahwa mereka menolak beberapa bagian yang ada dalam Alkitab, ya. Salah satu contohnya misalnya mujizat-mujizat. Mereka menganggap bahwa mujizat itu tidak masuk akal, ya. Dan itu menurut rasionalis dan human otoriter. Ini pandangan-pandangan yang salah tentang otoritas Alkitab. Selanjutnya kita masuk kepada wahyu, ya. Pengertian kata wahyu adalah tindakan Allah untuk menyatakan dirinya kepada kebenaran manusia. Allah dan kebenarannya tidak akan didapatkan manusia dengan cara lain. Jadi wahyu itu adalah Allah yang menyatakan dirinya kepada manusia, diwahyukan. Sama seperti Alkitab itu, ya, diwahyukan kepada orang-orang yang sudah tertentu, yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, ya. Jadi wahyu umum, ya. Apa itu yang dimaksud dengan wahyu umum? Ya, pertama, wahyu umum Allah mewahyukan secara umum, yaitu melalui alam semesta, ya. Manusia akan menyadari bahwa pencipta yang maha kuasa, pencipta itu maha mulia, pencipta itu berhikmat besar dan tidak terjangkau oleh akal manusia. Inilah wahyu. Kalau kita memikirkan alam semesta, ya, semua diciptakan oleh Tuhan, ya. Itu wahyu secara umum. Kita harus menyadari bahwa yang bisa menciptakan alam semesta itu adalah Allah yang maha kuasa, ya, yang menciptakan langit dan bumi.
itu tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Itulah wahyu secara umum. Ya, yang kedua melalui suara hati. Ya, melalui suara hati atau hati nurani manusia. Hati nurani manusia itu berfungsi sebagai hakim yang menyatakan benar dan salah dan memberikan kesadaran bahwa setiap perbuatan jahat pasti akan mendapatkan hukuman. Jadi diberikan wahyu melalui hati nurani manusia. Ya. Artinya manusia diberi kesadaran bahwa apa yang dia lakukan ketika melakukan yang baik, maka dia akan merasakan damai sejahtera dan ketenangan. Tetapi ketika dia melakukan yang jahat, pasti dia merasakan juga hati nurani yang tidak enak atau tidak berkenan bagi Allah. Itu perlu. Jadi wahyu secara umum yaitu pertama melalui alam semesta. Yang pertama tadi kita boleh menyadari bahwa semua seisi dunia diciptakan bukan karena kekuatan manusia dan itu tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Tetapi kita sadari bahwa Allah lah yang menciptakannya karena dia berkuasa dan Allah yang maha mulia. Dan yang kedua melalui suara hati tadi bahwa manusia berfungsi ya sebagai hakim yang menyatakan benar dan salah. Itu bisa kita boleh sadari dalam setiap hidup kita. Suara hati kita ya bisa menyatakan apakah kita benar atau salah ya. Selanjutnya ketiga melalui sejarah ya. Melalui sejarah bagaimana ada penguasa raja dan kerajaan Allah telah membuat semuanya itu. Jadi melalui sejarah Allah menyatakan mewahyukan ya secara umum melalui sejarah. Kita boleh melihat dalam Alkitab bagaimana sejarah-sejarah mulai dari pemanggilan Abraham sampai kepada sejarah-sejarah raja-raja dan juga bagaimana kerajaan itu terpecah dan akhirnya digenapi nubuat Tuhan sampai akhirnya sampai kepada pembuangan, bagaimana keselamatan sampai kepada juru selamat. Jadi melalui sejarah ya itu diwahyukan semuanya sampai penggenapan firman Tuhan Yesus atau juru selamat lahir. Itu wahyu secara umum. Sekarang wahyu secara khusus, wahyu khusus yaitu tindakan Allah untuk menyatakan diri dan kehendaknya kepada orang-orang tertentu dalam waktu yang tertentu juga. Jadi pemahaman tentang wahyu khusus itu yaitu diberikan kepada orang-orang yang tertentu ya, diberikan kepada orang-orang yang tertentu. Ya, dikatakan juga di situ bahwa tidak berarti wahyu tersebut hanya berguna untuk waktu tersebut dan orang yang tertentu saja karena manusia diminta untuk memberikan segala sesuatu yang dilakukan oleh Allah dan perbuatan-perbuatan ajaibnya kepada manusia. Jadi wahyu khusus diwajibkan melalui pertama yaitu mujizat. Ya, mujizat yang sejati adalah satu peristiwa yang luar biasa, di luar dari keadaan yang luar biasa, yang sangat berguna dan menyatakan kehadiran dan kuasa Tuhan. Ya. Mujizat yang sejati adalah wahyu khusus yang menyatakan kehadiran dan kuasa Allah. Mengapa dikatakan ini wahyu khusus? Ya, kita boleh melihat misalnya bila kita mengalami satu mujizat yang secara pemikiran itu tidak akan mungkin, secara kekuatan, secara keberadaan mustahil. Tetapi Tuhan wahyukan satu mujizat dan itu adalah suatu khusus bagi orang-orang tertentu. Ya, Tuhan menyatakan kuasanya. Ya, kedua nubuat. Ya, nubuat di sini artinya adalah pemberitahuan mengenai kejadian yang akan terjadi jauh sebelum kejadian itu sendiri terjadi. Jadi pemberitahuan ini tidak melalui naluri manusia, tetapi langsung komunikasi, hubungan dari Allah. Ya, ukuran untuk dapat mengatakan nubuat yang asli atau nubuat yang palsu. Ya, yang asli. Ya, nubuat yang asli yaitu apabila apa yang dikatakannya memang berasal dari Tuhan dan terjadi. Ya, kita boleh melihat di dalam perjanjian lama yaitu ketika sekalipun ada nubuat, tetapi kalau itu nubuat palsu, maka akan terlihat, akan terbukti bahwa palsu atau tidak. Ya, kalau zaman perjanjian lama orang yang bernubuat dengan nubuat palsu, maka itu akan dirajam. Ya,
akan dirajam. Ya. Itu sebabnya nubuat harus dari pewahyuan dari Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan kepada seseorang dan mengatakannya, dan itu pasti terjadi jika itu dari Tuhan. Jadi perlu itu wahyu khusus, ya, yaitu nubuat. Ya. Nubuat Alkitab yang sangat jelas digenapi adalah sekitar nubuat mengenai Yesus. Ya. Nubuat mengenai Yesus. Ya. Yang ketiga, melalui pribadi dan pekerjaan Yesus. Itu melalui pribadi dan pekerjaan Yesus. Jadi nubuat wahyu khusus itu yaitu melalui pribadi dan pekerjaan Yesus. Kita boleh melihat bagaimana pribadi Yesus, ya, yang diwahyukan akan menjadi juru selamat, dan kita boleh melihat dia lahir dari kandungan Roh Kudus, ya, dan dia menyelamatkan manusia, dan kita boleh melihat pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Itu adalah wahyu khusus. Jadi wahyu khusus yang keempat melalui Alkitab. Jadi Alkitab juga adalah wahyu khusus, di mana Alkitab berisi firman Allah yang berisi catatan-catatan wahyu Allah yang tertulis dengan campur tangan Allah, sehingga di dalam Alkitab tercatat catatan wahyu Allah yang isinya saling melengkapi satu dengan yang lain. Ya, jadi Alkitab merupakan wahyu khusus dari Allah kepada manusia yang isinya saling melengkapi, mulai dari kitab Perjanjian Lama sampai kepada kitab Perjanjian Baru, semuanya saling melengkapi. Kemudian yang keenam, melalui pengalaman pribadi, ini juga termasuk wahyu khusus, ya. Sebab sejak zaman dahulu manusia mengakui bahwa mereka memiliki hubungan langsung dengan Tuhan. Mereka menyatakan bahwa mereka telah mengetahui Dia. Contoh Henokh, ya, dan Nuh yang berjalan dengan Allah. Ya, kita boleh melihat bagaimana hubungan langsung pribadi mereka dengan Tuhan. Itu juga wahyu khusus, ya. Bagaimana mereka boleh merasakan mereka berjalan bersama dengan Tuhan, ya. Bahkan juga misalnya si Nuh, si Petrus, si Yakobus, Yohanes, mereka boleh merasakan ada wahyu khusus dari Allah melalui pengalaman pribadi bersama dengan Yesus. Jadi wahyu, ya, ada dibagi menjadi dua, wahyu umum dan wahyu khusus. Wahyu umum itu melalui alam semesta, suara hati manusia. Sedangkan wahyu khusus itu kalau kita boleh lihat melalui mujizat yang Tuhan berikan, bahkan nubuat, bahkan juga pribadi Yesus sendiri, bahkan melalui Alkitab, bahkan juga melalui pengalaman pribadi, ya, melalui pengalaman pribadi. Jadi itu adalah wahyu khusus. Sekarang kita masuk kepada ilham atau inspirasi. Ya, ilham, ya. Ilham adalah Allah mengkomunikasikan atau mengwahyukan, ya, mengkomunikasikan wahyunya kepada manusia. Ini adalah pengaruh ilahi atau supranatural dari Roh Kudus. Jadi diilhamkan, ya, diilhamkan dari Roh Kudus kepada penulis Alkitab yang memungkinkan penulis Alkitab mencatat wahyu pesan Allah tanpa salah. Jadi ketika manusia atau seseorang yang sudah dipilih oleh Tuhan untuk menulis Alkitab, maka dia akan mencatat setiap apa yang dipesan oleh Allah tanpa salah karena diilhamkan, ya. Contoh yang tertulis dalam surat Paulus dalam 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya, jadi ayat 15 dikatakan Alkitab adalah kitab suci, ya. Kata suci menyatakan bahwa Alkitab itu berbeda dengan kitab-kitab lain. Pada waktu itu ada banyak tulisan yang dianggap keramat beredar di kalangan orang Yahudi,
tetapi mereka tidak tahu apakah kitab atau tulisan itu ditulis berdasarkan ilham Allah atau tidak. Paulus memakai kata kitab suci ditujukan kepada kita yang kita kenal dengan sebutan Perjanjian Lama adalah kitab yang berbeda dengan kitab lain. Ya. Dalam ayat 16, dalam Perjanjian Lama dituliskan berdasarkan ilham dari Allah. Kata ilham dalam bahasa Yunani adalah theos peustos, ya, pneustos, yang lebih tepat diterjemahkan dengan kata napas Allah. Dalam Alkitab, napas Allah adalah sebutan untuk Roh Kudus. Jadi kita lihat Roh Kudus secara aktif berperan dalam penulisan Alkitab, yaitu dalam 2 Petrus 1 ayat 21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia. Jadi ilham, ya, pengilhaman Alkitab, yaitu di mana Roh Kudus sebagai penulis Alkitab, ya, itu adalah alam berkomunikasi dengan manusia melalui pekerjaan Roh Kudus untuk menyampaikan pesan Allah melalui Alkitab. Ya, inilah pelajaran kita pada hari ini mengenai Alkitab, bahwa penelahan Alkitab, dasar dari penelahan Alkitab yaitu Alkitab sendiri yang kita akui sebagai firman Allah, sebagai ukuran atau sumber pemberitaan gereja, ya. Bukan berarti turun dari langit, langsung turun dari langit, namun Alkitab ditulis oleh manusia sendiri, oleh pekerjaan Roh Kudus, dituntun, diwahyukan oleh Allah sehingga ditulis, ya, tanpa salah. Jadi kita boleh melihat yaitu otoritas Alkitab yaitu relevan sampai sekarang, zaman sekarang, ya. Dari tahun ke tahun pembacaan Alkitab semakin bertambah, bukan semakin berkurang, tidak membosankan, tetapi Alkitab tetap relevan dari zaman ke zaman. Alkitab tetap up to date, ya, karena memang Alkitab itu diwahyukan oleh Allah untuk kehidupan manusia. Ini kesimpulannya, ya, diwahyukan oleh Allah untuk kehidupan manusia dan menjadi satu firman yang hidup dalam kehidupan manusia, sumber kekuatan, sumber pertolongan, sumber kehidupan, ya. Selanjutnya pandangan-pandangan yang salah tadi tentang Alkitab, yaitu dari pandangan Christian Science dan Mormon, ya, yaitu mereka mengatakan bahwa tidak cukup hanya 66 Alkitab, lalu mereka menempatkan kitab-kitab setara dengan Alkitab, ya. Itu pandangan yang salah tentang Alkitab. Kemudian yang kedua yaitu rasionalis dan human otoriter, ya, bahwa dikatakan bahwa bertentangan dengan pendapat mereka menolak ada mujizat, ya, tentang mujizat yang bersifat di luar pemikiran manusia, dianggap tidak masuk akal. Jadi mereka tidak menerima, ya, keberadaan Alkitab. Itu pandangan-pandangan yang salah. Sedangkan Alkitab yaitu diwahyukan oleh Allah, ya, diwahyukan secara umum melalui alam semesta, melalui suara hati nurani manusia. Secara khusus, wahyu khusus, ya, dikatakan di sini melalui mujizat, ya, yang dilakukan oleh Allah, bahkan melalui nubuat, bahkan juga melalui pribadi dan pekerjaan Yesus sendiri melalui Alkitab, ya. Karena Alkitab satu-satunya catatan wahyu Allah yang tidak ada kesalahan dan melalui pengalaman pribadi dan diilhamkan oleh Roh Kudus, dikomunikasikan Allah melalui manusia lewat Roh Kudus sehingga disampaikanlah setiap pesan-pesan Allah untuk dicatat. Dan kita tahu bahwa Alkitab itu adalah suci, ya, suci, dan itu adalah napas Allah sendiri yang dilakukan oleh kitab suci yang dilakukan oleh Allah, ya, tidak ada kesalahan. Sebagaimana Paulus berkata bahwa firman Allah adalah suatu tulisan yang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi Alkitab itu sangat berguna dan itu adalah menjadi dasar untuk kita bisa menelaah Alkitab
atau menelaah Alkitab baik di sekolah nantinya bahkan di jemaat, sehingga tidak akan ada kesalahan, dan itu menjadi dasar kita untuk menelaah. Tidak ada dasar lain selain Alkitab. Itu menjadi kunci karena kita tahu Alkitab adalah firman Allah yang diwahyukan baik secara umum dan khusus, dan kita boleh melihat bagaimana otoritasnya, keberadaannya, bahkan pengilhamannya, sehingga kita boleh merasakan bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Jadi inilah yang bisa saya sampaikan untuk mata kuliah kali ini. Biarlah kita semua mengerti tentang dasar-dasar penelaahan Alkitab, dan biarlah kita boleh lebih lagi lanjut untuk kedepannya. Jadi saya himbau kepada mahasiswa supaya boleh memberikan ringkasan singkat melalui penelaahan ini, melalui moderator yang Ibu akan pilih untuk bab yang ketiga ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.